Ya, jadi langkah berikutnya adalah making kontak. Jadi setelah kita punya list, ya kita making kontak ke dia. Coba ajuin pertanyaan. Ketika kita punya pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang kita yakin kalau misalnya gue tanyain ini, dia pasti dia nggak akan lupa gitu. Ada orang aneh yang pernah nanyain pertanyaan ini gitu. Kayak pertanyaan yang bisa bikin dia interest. Nah, terus pertanyaannya pertanyaan apa atau interaksi kayak apa yang akan bikin dia interest? Ya satu hal yang kita nggak boleh lupa adalah ya kita harus research dulu gitu. Saya biasanya ketika saya mau mencoba untuk dekat sama seseorang gitu ya, dalam hal ini ngebangun network itu ya nggak mungkin enggak, kita harus pelajarin dia. Kalau misalnya dia pernah nulis buku, kita baca bukunya. Kalau misalnya dia pernah di interview, saya nonton semua interviewnya, saya nonton semua videonya di YouTube, saya baca semua bukunya obviously tadi, saya baca semua statusnya, komen-komennya dia, baca LinkedIn-nya semuanya, sampai benar-benar kita semua bisa memetakan isi kepalanya dia dalam ini another session sih mungkin ya, kita bisa bahas tentang kayak gimana cara kita ngebedah isi kepala orang dan kita memetakan orang ini beliefs-nya apa, orang ini goal-nya apa tuh. Kita harus ngelakuin itu sih. Jadi ketika kita nanti interaksi kontakan sama dia, kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang menarik buat dia, kita tahu apa yang stand out buat dia, apa yang dia cari-cari, apa yang pengen dia denger tuh kita tahu. Jadi tadi setelah kita punya listnya, langkah berikutnya adalah ngelakukan research tentang orang ini, kita pelajarin tentang dia, cara dia berpikir dan lain-lain, terus kemudian making our first contact with him, entah itu secara langsung maupun secara nggak langsung. Itu yang keberapa tuh tadi? Ya, itu langkah selanjutnya. Next, setelah kita udah berhasil ngelakuin itu, berikutnya adalah kita pengen gini, kita pengen orang itu menjadi makin lama makin familiar sama kita. Ini langkah berikutnya lagi ya. Ketika kita sudah berhasil membuat kontak pertama, kita nggak akan pernah bisa jadi mentinya dia kalau kita cuma kontak sekali itu doang. Kita harus ngerancang kita ketemu dia berkali-kali. Entah itu bahkan gini, ini strategi ya. Misalnya saya lagi mau nyoba untuk lebih dekat sama seseorang gitu, yang menurut saya bisa belajar dari dia itu biasanya adalah bahkan ketika satu pertemuan, misalnya ada satu event saya datang yang ada dianya, saya akan berusaha untuk setidaknya saya ketemu sama dia 7 kali gitu. Pas lagi dia datang, saya ketemu, mungkin cuma kayak papasan sambil senyum gitu. Pas lagi keluar dari toilet ketemu gitu. Pas lagi di sesi itu nanya misalnya, atau pas lagi selesai saya ngasih, dan biasanya terakhir begitu udah acara selesai saya akan ngasih sesuatu ke dia, entah itu produk atau mungkin buku yang saya pernah bikin gitu, atau mungkin video tentang tim saya dan lain-lain. Jadi bahkan ketika gini, kita ketemu di satu event itu belum, itu nggak dihitung satu kali pertemuan, kita bisa bikin itu jadi 5 kali ketemu dia sama kita, dan kita akan jadi orang itu akan lebih familiar ngelihat muka kita. Kenapa? Karena dia ketemu sama banyak orang. Ketika dia ketemu sama banyak orang 1 kali, ketemu sama kita 6 kali di event itu nggak bisa enggak, pasti kita akan cenderung jadi top of mind-nya dia gitu. Nah, berikutnya lagi adalah, ini mungkin masih nyambung sama research yang kita lakuin di awal adalah di awal jangan pernah kita berusaha ngedeketin seseorang dengan punya, ini kalau saya, ini prinsip saya, dengan punya motif gitu, kayak ada maunya tuh enggak, kayak ya kita pengen berteman aja. Dan saya pengen dan saya selalu berusaha buat ke siapapun yang saya mau dekat sama dia adalah saya bisa ngasih value apa ke dia gitu, kayak saya bisa bantuin dia apa nih gitu. Jadi itu mungkin bedanya kali ya, kita bisa dengan smooth dekat sama orang, sama jadinya kok orang ini kabur terus adalah ya motif tadi. Kayak saya selalu ngeset hati saya nothing tulus ketika saya mau dekat sama seseorang. Saya nggak punya motif apapun, saya nggak pengen duitnya dia, saya nggak pengen networknya dia, kayak ya saya cuma pengen berteman aja sama dia, karena menurut saya dia adalah orang yang baik, bisa ngasih pengaruh yang baik buat saya, menambah lingkaran circle saya, orang yang bisa ngasih pengaruh baik gitu ya, that's it gitu, cuma pengen berteman aja. Dan lebih dari itu cobalah buat
ngasih value. Kayak kita kira-kira bisa bantuin dia apa, kita bisa bantu dia lebih sukses dalam hal apa, kita bisa bantu sesuatu yang mungkin dia gelisah dan kita paham dalam hal apa. Itu adalah jalan yang paling bagus untuk kita akhirnya masuk, bisa lebih dekat sama seseorang, dan bisa jadi jalan untuk akhirnya dia mau ngangkat kita menjadi muridnya dia gitu. Sambil sebenarnya tadi ya jangan langsung tembak juga, tolong jadikan aku muridmu, itu kayak jangan-jangan itu udah benar, udah tepat atau belum gitu. Jangan-jangan kita udah mohon-mohon jadi muridnya, dia udah mau ngangkat, tapi ternyata banyak values tadi yang nggak sejalan, atau banyak hal-hal yang sebenarnya secara dari luar kok kayak orang ini perfect banget, tapi ternyata di dalamnya ada hal-hal yang kita belum tahu gitu. Kayak jadi sisi lain juga jangan terlalu cepat juga sih kita minta orang untuk jadi mentor kita perlu tahu lebih dalam dulu gitu. Itu mungkin, sorry kalau agak panjang, tapi jika ditanya saya biasanya sama orang-orang yang saya jadiin guru saya, tempat saya nanya, tempat saya minta motivasi kalau saya lagi down itu kayak gimana, saya akan pakai rute langkah-langkah tadi, dan so far success rate-nya cukup tinggi di saya gitu. Tapi sekali lagi itu nanti akan berhubungan sama eksekusi ya. Seiring dengan berjalanan waktu, teman-teman nanti interaksi sama satu orang, sama orang yang lain itu nanti akan semakin natural dan akan semakin smooth prosesnya gitu. Kalau misalnya masih belum smooth ya dijalanin aja, kayak semua orang ngalamin itu kok. Semua orang ngalamin masih grow gitu, semua orang ngalamin kayak ya cuma tadi ya, ini cuma soal zona nyaman dan zona nggak nyaman aja. Dan lama-lama kita nyaman karena manusia adalah makhluk yang sangat-sangat bisa beradaptasi. Itu teman-teman dari saya tentang langkah-langkahnya gimana kalau kita pengen nyari mentor, kalau kita pengen punya mentor, kita pengen orang mau angkat kita dan dia jadi mentor kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Ya teman-teman semua, itu tadi mungkin yang saya bisa sharing tentang mencari mentor dan mencari guru untuk mencapai goal bisnis kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sharing tadi. Kalau ada sesuatu yang menurut teman-teman perlu diperjelas, perlu didetailkan lagi, mau nanya-nanya sama saya, silahkan tulis di kolom komen. Saya akan baca kolom komennya dan insya Allah saya akan bantu jawab lagi ketika ada pertanyaan tambahan dari teman-teman semua. Mudah-mudahan ketika teman-teman terus ikutin channelnya Aksoro, kita akan terus sharing proven method yang bisa membantu teman-teman untuk menumbuhkan bisnis teman-teman. Kita pengen banget membantu teman-teman buat tumbuh 10 kali lipat dari skala teman-teman sekarang, secara kompetensi, secara skill, secara skala bisnis, dan secara profit. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.